Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang skema peradilan pidana. Nah, sebelum adanya proses peradilan pidana ini, yang pasti terjadi dulu delik atau kejadian hukum. Delik adalah suatu perbuatan terlarang yang diancam hukuman atau pidana oleh undang-undang. Nah, dalam kejadian hukum ini ada beberapa hal. Yang pertama, laporan, aduan, dan tertangkap tangan. Laporan ini terdapat pada pasal 1/24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan aduan terdapat pada pasal 1/25 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan berikutnya yaitu tertangkap tangan. Tertangkap tangan ini terdapat pada pasal 1/19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, setelah kejadian hukum, kita pindah ke pra-adjudikasi. Dalam pra-adjudikasi ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama, penyelidikan oleh penyelidik atau pejabat kepolisian. Penyelidikan ini adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan sebuah peristiwa. Lebih jelasnya itu dapat dilihat dalam pasal 1/5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, yang kedua yaitu tahapan penyidikan. Dalam tahapan penyidikan ini sudah ada proses penangkapan, mungkin sudah ada bukti yang cukup untuk menangkap seorang yang dicurigai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam pasal 1/2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, setelah proses penangkapan, BAP-nya dilimpahkan ke Kejaksaan Umum. Setelah ini semua, BAP-nya dilimpahkan ke kejaksaan. Disitulah akan terjadi penuntutan, yaitu oleh jaksa dan penuntut umum. Yang lebih jelasnya bisa dilihat dalam pasal 1/7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, setelah pra-adjudikasi ini, kita masuk ke adjudikasi. Adjudikasi ini nanti sesudah pemeriksaan persidangan atau tahapan pemeriksaan hakim di pengadilan dihadiri jaksa penuntut umum dan terdakwa. Dalam persoalan hakim ini dapat kita lihat dalam pasal 1/8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Baik, dalam pemeriksaan persidangan diawali dengan pembacaan surat dakwaan. Pembacaan surat dakwaan ini dibacakan langsung oleh jaksa penuntut umum yang sudah dipersilakan oleh majelis hakim. Nah, setelah itu ada pengajuan keberatan atau eksepsi oleh terdakwa dan penasihat hukumnya apabila dalam pembacaan surat dakwaan itu tidak sesuai. Nah, lalu ada tanggapan eksepsi, tanggapan atas keberatan tersebut oleh jaksa penuntut umum. Nah, jika hakim menerima, maka lakukan putusan celah. Dan kalau hakim